adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Meta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sangat baik dan luar biasa. Yuk, siapkan hati, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik bisa berdiri, gerakan tangan, kaki, dan badan. Semangat ya, memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Bagaimana adik-adik? Setelah kita bernyanyi, tentunya lebih bersukacita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur. Bapa, sebentar kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik supaya dapat duduk tenang, dapat bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selama masa pandemi ini gimana ya? Apakah kalian masih bermalas-malasan atau bosan? Harapan kakak, kalian tetap melakukan aktivitas dengan tekun dan rajin. Kalian tidak boleh malas mengerjakan tugas. Yakinlah, bersama Tuhan pasti bisa mengerjakan. Semua tugas dapat diselesaikan dengan baik. Seperti lagu ini. Kakiku berjalan cari jiwa, upah
sekolah. Walaupun sekolahnya secara online, mengerjakan tugas dan aktivitasnya gimana ya? Selama masa pandemi, apakah tetap terlaksana dengan baik? Tugas pekerjaan sekolah di rumah dan juga pekerjaan di rumah. Coba sharingkan untuk teman-teman. Kalau itu Kak, biasanya saya selalu mencoba berusaha disiplin. Saya percaya bisa mengerjakan dengan kekuatan dan kemampuan saya melalui pertolongan Tuhan. Sebab anak sekolah minggu tidak boleh putus asa, tetap semangat, sehat, kuat seperti lagu ini Kak. Good, ayo. ini Kak Marni mau sekolah. Ini biasanya dipakai oleh teman-teman kita yang laki-laki ya. Tapi nggak apa-apa, Kak Marni pinjem dulu, oke? Nah, adik-adik, hari ini Kak Marni sudah berada di depan sekolah. Siapa yang naik kelas? Ayo. Wah, yeay, senang
sekali ya. Semuanya adik-adik pasti naik kelas. Iya adik-adik ya. Yang batita, yang biasanya belum sekolah, sekarang sudah mulai masuk sekolah. Masuk playgroup atau kelas basic. Wah, senang sekali. Yang kelas basic sekarang sudah masuk ke taman kanak-kanak. Wah, juga pasti senang sekali. Lalu adik-adik yang TKB sekarang naik mana? Naik langsung SMP? Wah, enggak ya. SD dulu. Iya, yang kelas 1 sekarang naik kelas 2. Yang kelas 2 sekarang naik kelas 3 dan seterusnya. Wah, puji Tuhan adik-adik. Tuhan menolong adik-adik semua untuk naik kelas ya. Nah, adik-adik di bulan Agustus seperti ini biasanya adik-adik sudah mulai sekolah, ya kan? Sudah mulai sekolah lagi dengan kelas yang baru, ya. Bahkan ada juga adik-adik yang tempat sekolahnya juga baru, ya. Teman-temannya juga benar-benar baru, guru-gurunya juga baru, pelajarannya juga pasti baru. Nah, senang sekali pasti, semangat semuanya. Nah, adik-adik meskipun di semester yang baru ini ya sekolah, belajar, kebaktian, semuanya masih kita lakukan secara online karena situasi belum memungkinkan untuk kita bisa bertemu karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Yang penting adalah harus tetap semangat. Iya adik-adik harus tetap rajin, harus tetap sukacita, harus tetap semangat mulai belajar di kelas yang baru. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal kenaikan kelas, kalau adik-adik naik kelas ke level yang lebih tinggi, itu artinya apa? Iya, artinya adik-adik mulai tambah besar, tambah tinggi, tambah kuat, juga tambah hebat. Dan adik-adik pasti tambah pintar juga, tambah mandiri adik-adik ya. Semakin bisa melakukan segala sesuatu sendiri tanpa harus ditolong papa atau mama segala sesuatunya ya. Nah, kalau begitu adik-adik, supaya tahun depan adik-adik bisa naik kelas lagi, apa boleh adik-adik ya, apa boleh kita malas, menunda-nunda mengerjakan tugas? Apa boleh? Wah iya, pintar sekali. Jelas tidak boleh ya. Justru harus semakin siap terima tugas dan mengerjakan tugas dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab ya yang juga siap menerima tugas dari Tuhan ya. Siapa ya? Ya, oke. Siapa? Ada yang bisa jawab? Nah, apakah tokoh ini siap menerima tugas dari Tuhan? Nah, sekarang adik-adik ambil Alkitabnya. Kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Oke, sekarang ambil Alkitabnya semua, kita akan memperhatikan firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti masih ingat kan saat bersembunyi di Gunung Horeb, Tuhan menjumpai Nabi Elia supaya dia kembali untuk bertugas sebagai nabi di Israel. Tuhan meminta Nabi Elia untuk segera pulang ke Israel. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Elia saat itu? Iya adik-adik, Nabi Elia mendapat perintah dari Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk
untuk mengurapi Hazael sebagai raja Aram saat itu, dan juga mengurapi Yehu menjadi raja di Israel. Bukan hanya itu adik-adik, tetapi Nabi Elia juga diminta oleh Tuhan untuk mengurapi, untuk memberkati dan mempersiapkan Elisa menjadi nabi di Israel menggantikan dirinya. Nah, itu perintah Tuhan kepada Nabi Elia. Adik-adik, Nabi Elia taat. Dia berangkat, dia segera berangkat meninggalkan Gunung Horeb itu, lalu segera berangkat ke Israel dengan sukacita dan semangat. Dia berjalan kembali ke Israel dan siap melakukan tugas yang Tuhan berikan itu. Lihat adik-adik, sampai di Israel tidak lama kemudian Nabi Elia bertemu dengan Elisa, dan saat itu Elisa sedang bekerja membajak tanah di ladang milik ayahnya. Adik-adik, siapa sih Elisa itu? Kita perhatikan baik-baik. Elisa adalah anak Bapak Safat. Dia berasal dari Abel Mehola, sebuah kota di Israel, letaknya dekat dengan Sungai Yordan. Adik-adik, kota Abel Mehola itu sangat subur, ya. Nah, ayah dari Elisa ini punya kekayaan yang sangat banyak, punya ladang yang sangat banyak, termasuk memiliki kekayaan yang banyak di Israel. Tapi adik-adik, itu semua tidak membuat Elisa menjadi malas bekerja. Adik-adik, Elisa adalah orang yang rajin sekali. Dia senang bekerja keras sehingga tubuhnya juga sangat kuat. Dan yang penting adik-adik, Elisa adalah orang yang takut akan Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik. Nah, ingat kan apa perintah Tuhan kepada Nabi Elia saat itu ketika berjumpa dengan Elisa? Iya adik-adik, Nabi Elia harus mengurapi Elisa, harus memberkati dan mempersiapkan Elisa menjadi nabi di Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan Nabi Elia saat bertemu dengan Elisa yang saat itu sedang membajak ladang milik ayahnya? Waktu pertama kali bertemu dengan Elia atau Elisa, Nabi Elia langsung memberikan jubahnya kepada Elisa. Adik-adik, itu yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nabi Elia langsung memberikan jubahnya kepada Elisa. Apa artinya adik-adik? Bagi orang Israel, jubah adalah lambang kekuasaan, lambang kehormatan, lambang jabatan di Israel saat itu. Dengan memberikan jubahnya kepada Elisa saat itu, maka itu artinya Nabi Elia sedang mempersiapkan Elisa menggantikan dirinya menjadi nabi di Israel. Pertanyaannya adik-adik, bagaimana respon Elisa ketika jubah itu diberikan kepada dirinya? Apakah dia bersedia adik-adik menerima jubah Nabi Elia itu? Iya adik-adik, Elisa mau menerima jubah yang diberikan oleh Nabi Elia itu dengan gembira, dengan sukacita. Artinya adik-adik, Elisa bersedia menerima tugas sebagai nabi di Israel menggantikan Nabi Elia. Apakah berhenti sampai di situ adik-adik, hanya menerima jubah saja? Tidak ternyata. Apa buktinya bahwa Elisa siap menerima tugas sebagai nabi di Israel menggantikan Nabi Elia? Firman Tuhan ayat yang ke-20, kalau adik-adik bisa membacanya, mengatakan, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya,
biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Wah, adik-adik, Elisa langsung meninggalkan pekerjaannya dan dia berpamitan kepada ayah dan ibunya untuk mengikuti Nabi Elia. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Tapi bukan hanya itu. Firman Tuhan di ayat yang ke-21b mengatakan, sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Adik-adik, lihatlah, Elisa mengikuti Nabi Elia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Pergi ke Gilgal, ke Betel, ke Yeriko, dan juga ke seberang sungai Yordan. Untuk apa adik-adik? Tentu saja Elisa bersama dengan Nabi Elia saat itu menyampaikan pesan Tuhan kepada banyak orang di Israel. Elisa bersedia mengikuti Nabi Elia untuk belajar menjadi seorang nabi. Elisa menjadi murid Nabi Elia kurang lebih selama 8 tahun adik-adik. Itulah bukti bahwa Elisa siap menerima tugas sebagai nabi di Israel menggantikan Nabi Elia yang saat itu sudah lanjut usia. Adik-adik, setelah Nabi Elia diangkat oleh Tuhan naik ke surga, maka Elisa lah yang menggantikan, yang melanjutkan tugas sebagai nabi di Israel. Jubah yang diberikan oleh Nabi Elia itu sebagai bukti bahwa Elisa siap menerima tugas dan melaksanakan tugas sebagai nabi di Israel. Akhirnya adik-adik, Nabi Elisa lah yang kemudian mengurapi Hazael sebagai raja Aram dan juga mengurapi Yehu sebagai raja di Israel. Nah, adik-adik, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Nabi Elia dan juga Elisa. Ingat adik-adik, Elisa siap menerima tugas sebagai nabi di Israel. Nah adik-adik, kakak percaya saat ini kalian semuanya gembira, semangat, dan siap menerima tugas di kelas dengan level yang lebih tinggi. Nah sekarang yuk buktikan kalau adik-adik selalu semangat. Buktikan kalau adik-adik selalu siap terima tugas dengan cara seperti apa adik-adik? 1. Berdoa, percaya Tuhan menolong. Adik-adik mungkin ada yang merasa naik kelas tapi tugasnya tambah banyak, tambah berat, tambah sulit. Ada tugas-tugas yang membuat kalian khawatir. Percayalah, bersama dengan Tuhan, adik-adik pasti bisa mengerjakan tugas-tugas yang baru itu dengan baik. Berdoalah kepada Tuhan ya. Berdoa kepada Tuhan, percaya Tuhan menolong. 2 adik-adik, segera kerjakan tugas, tidak menunda. Ya adik-adik yang masih suka menunda-nunda, yuk sekarang diperbaiki dengan baik ya, supaya tidak numpuk adik-adik tugasnya. Sebab kalau tugasnya numpuk, tambah banyak, nanti adik-adik malah jadi tambah capek, jadi tambah malas, dan mungkin juga mikirnya berat adik-adik ya. Yuk bersegera, tidak menunda, kerjakan tugasnya dengan baik.
tugas apapun adik-adik, tugas sekolah dari guru, tugas dari papa mama, kerjaan harian di rumah, atau satu lagi ya, aktivitas di sekolah minggu. Wah, segera dikerjakan dengan baik semuanya, tidak menunda. Oke, pintar semuanya ya. Yang ketiga adik-adik, kerjakan tugas dengan usaha yang terbaik, dengan sungguh-sungguh. Kerjakan segala sesuatu dengan usaha yang maksimal, tidak asal-asalan ya. Misalnya adik-adik ada tugas dari guru di sekolah, adik-adik kerjakan, tapi bilang begini, wes gini aja, yang penting selesai, nilainya terserah nanti, urusan nanti. Pokoknya yang penting mengumpulkan. Pokoknya yang penting sudah mengumpulkan. Nah, adik-adik tentu saja Tuhan tidak mau adik-adik seperti itu ya. Tentu Tuhan ingin supaya adik-adik mengusahakan, berusaha mengerjakan dengan usaha yang terbaik. Sebab dengan usaha yang terbaik maka akan melatih kalian disiplin, melatih kalian terus bertambah hebat kemampuannya ya, tambah pintar. Yang keempat adik-adik ya, kerjakan tugas dengan sukacita, tidak mudah mengeluh atau bersungut-sungut. Nah, ayo siapa yang selama ini kerjakan tugas sekolah atau kerjakan tugas dari papa mama ya di rumah, melakukannya sambil marah-marah, sambil uring-uringan, sambil mengeluh, sambil ngomel-ngomel. Nah, siapa yang seperti itu? Wah, tidak ada, Kak Marni percaya tidak ada ya. Semuanya mengerjakan dengan gembira, dengan sukacita, dengan tulus, dengan rela dan penuh kasih ya. Sip adik-adik, kalian anak-anak Tuhan yang hebat. Tuhan pasti senang, papa mama juga pasti bahagia ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan seperti ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oke, adik-adik semuanya mengerjakan pekerjaan dalam kasih. Selamat belajar bersama guru di kelas yang baru dengan level yang lebih tinggi. Selamat belajar dengan semangat, dengan sukacita, rajin dan selalu siap mengerjakan tugas yang guru berikan kepada kalian. Selalu siap juga mengerjakan tugas dari papa dan mama di rumah ya. Misalnya merapikan mainan, tempat tidur, menjaga adik, mencuci piring, membersihkan lantai dan lain-lain. Wah, lakukan semuanya itu dengan sukacita ya. Selamat naik kelas juga di sekolah minggu hari ini ya. Tetap semangat mengikuti ibadah, tetap semangat mengikuti kebaktian dan kerjakan aktivitasnya bersama dengan kakak-kakak di kelas masing-masing ya. Semangat mengumpulkan poin hadiah kalian di kelasmu ya. Yuk sekarang kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami semua melalui Elisa yang siap menerima tugas yang Tuhan berikan sebagai nabi di Israel menggantikan Nabi Elia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya menjadi anak-anak yang selalu siap terima tugas, baik itu di sekolah maupun juga di rumah dan juga di sekolah minggu. Tolong kami semua Tuhan, karena semuanya itu untuk kebaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, adik-adik, Kak Mani tetap pesan kepada kalian semua, makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah, minum air putih yang banyak ya. Oke, jangan telat-telat makannya. Lalu juga istirahat yang cukup adik-adik untuk kesehatan kita semua. Jangan tidur malam-malam. Lalu adik-adik, kalau adik-adik keluar harus pakai masker, jaga protokol kesehatan. Setelah dari luar, adik-adik cepat-cepat cuci tangannya, membersihkan badannya dengan baik. Jangan lupa juga olahraga, oke? Ya, nggak boleh mager. Dan juga adik-adik tetap berdoa, baca firman Tuhan, ajak papa mama untuk berdoa dan baca firman setiap hari, oke? Lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Sekarang waktunya kita mengucap syukur atas berkat yang sudah adik-adik peroleh. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan yang sudah disiapkan, dimasukkan ke dalam amplop seperti ini, kemudian bisa dititipkan kepada mama dan papa untuk disampaikan ke gedung gereja, atau bisa melalui scan QR code seperti kode yang ada di samping ini. Oke, berikan yang terbaik ya untuk Tuhan. Teman-teman, mari kita doa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami memberikan persembahan syukur. Berkati supaya persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati pengurus gereja yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada hari ini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan hari kelahiran. Senantiasa semangat belajar, tekun, terus berusaha, tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, panjang umurmu, sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada siang hari ini, kita akan berdoa untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Tolonglah adik-adik supaya menjadi anak yang tekun, dapat melaksanakan tugas dan belajar dengan baik. Tumbuhkanlah rasa percaya diri supaya adik-adik memiliki talenta dan kemampuan untuk dapat berkembang, dan juga berkati orang tua yang mendampingi. Berikanlah kesehatan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera.